البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan al-muallif rahimahullah taala, masih mengenai biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, walahu minal umur 63 sanah, dan beliau alaihissalam memiliki umur 63 tahun. Kemudian berikutnya, minha arba'una qabla nubuwah wa salatun wa 20 nabiyyan rasulan. Sebelum kenabian 40 tahun sebelum kenabian, dan setelah kenabian beliau diberi umur 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Jadi beliau diangkat menjadi nabi itu sebagaimana dalam hadis yang sahih yang riwayat Bukhari, hadisnya Anas bin Malik, bahwasanya kurang lebihnya ketika umur 40 tahun. Namun beliau alaihi salatu wasallam meninggal pada usia 63 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Waktu itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali menjadi nabi, yaitu dengan Iqra. Maksudnya diambil dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat 1 sampai 5 itu. Kemudian diutus dengan apa? Al-Mudaththir, ayat 1 sampai 5 juga. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila akhirih. Kemudian kata beliau, wa baladuhu Makkah wa hajara ila Madinah, dan negeri beliau adalah Mekah aslinya. Cuma waktu itu karena ada halangan, gangguan, rintangan, cacian makian dari kufar Quraisy, hingga beliau diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kemudian suatu ketika nanti, ketika menjelang atau sampai tahun 8 Hijriah, langsung terjadilah Fatu Makkah. Dibukakan Makkah, kemenangan bagi kaum muslimin waktu itu. Namun sebelumnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga orang-orang yang waktu itu menolong Rasulullah, yang menyambut Rasulullah dan juga para sahabatnya di Madinah, dijuluki dengan apa? Al-Ansar. Kemudian yang dari Makkah ke Madinah dijuluki dengan Muhajirun. Kenapa keutamaan Muhajirun seringnya didahulukan daripada Al-Ansar? Karena kalau kita perhatikan, Al-Muhajirun, mereka di samping menolong, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian di Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Yaitu penolong Rasulullah dan juga para sahabatnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ba'athahullahu bin nadhara 'an syirki wa bid-da'wati ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya bin nidharati 'an syirki, untuk memperingatkan dari kesyirikan, wa bid-da'wati ila tauhid, dan untuk menyeru kepada at-tauhid, yaitu mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa siyabaka watahhir, dan sucikanlah bajumu atau pakaianmu. Wa ruzza fahjur, dan hindarilah atau tinggalkan aruz, yaitu as-sanam. Ar-ruzzu as-sanam. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kau beri kemudian berharap dengan pemberian yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Rabbmu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ayat inilah atau surat inilah, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 ini, Rasulullah diutus menjadi rasul. Adapun dijadikan atau diangkat Rasulullah menjadi nabi, yaitu dengan surat Al-Alaq tadi ayat 1 sampai 5. Kemudian berikutnya,
Kata beliau, wa ma'nakum fa'angdir, maknanya adalah yungdir an syirki, yaitu hendaklah dia memperingatkan dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid, mengisahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tauhid, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Wa thiyaba wa tahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, ay tahhir a'malaka an syirki. Berarti yang diinginkan dengan siap sini adalah apa? Amalan-amalan. Sucikanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Waruzza fahjur, kata beliau, ar-ruzzu al-asnam. Itu berhala-berhala, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha. Yang dikatakan dengan hajar itu adalah meninggalkan berhala-berhala tersebut, wal bara'atu minha wa ahluha. Berlepas diri dari berhala tersebut dan juga pemiliknya. Akhadha ala hadha 10 sinin. Maka beliau alaihissalam berdakwah seperti ini, memperingatkan dari kesyirikan dan juga menyeru manusia untuk bertauhid 10 tahun. Yad'u ila tauhid, menyeru kepada tauhid. Kemudian wa ba'dal 'ashr, setelah 10 tahun, urija bihi ila sama', Allah taala mengangkat dia ke langit. Allah taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit dalam rangka apa? Isra Mi'raj, yang sering disebut dengan Isra Mi'raj, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Perkara yang tidak bisa diterna oleh akal. Namun ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah taala berfirman dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdi, nama suci Rabb yang telah memperjalankan di malam hari minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke mana? Ke Palestina. Bayangkan, jauh. Namun apa? Dalam malam hari, semalam saja. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun naik dengan apa? Disebutkan dalam hadis, naik dengan 6 kendaraan yang dikenal dengan burak. Nah, burak ini bentuknya kayak apa? Burak ini disebutkan dalam hadis yang sahih, bentuknya adalah seperti di atas keledai, di bawah apa? Di bawah kuda. Dalam artian dia adalah al-baghl. Al-baghl. Al-baghl ini adalah perkawinan antara kuda dan keledai. Perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jadi antara kuda dan keledai seperti itu. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Mulai dari mana? Mulai dari Makkah ke Palestina, naik itu. Kemudian dari Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke atas pakai apa? Al-Sahih, menurut pendapat yang benar, bisa dilihat dalam Lum'atul I'tiqad miliknya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, yang dengan syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasannya naiknya dari Masjidil Aqsa itu Palestina ke langit yang 7 dengan apa? Dengan tangga. Mi'raj itu karena naik. Ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kisah masalah Isra Mi'raj ini panjang sekali ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bisa dilihat sana berkaitan masalah Isra Mi'raj. Kemudian wa ba'dal 'ashr urija bihi ila as-sama' wa furidat alaihi salawatul khams. Kemudian ketika Isra Mi'raj itu pun Allah taala mewajibkan, memberikan kewajiban kepada para hambanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu itu. Salat 5 waktu. Sebelumnya awalnya 50. Dalam sehari semalam 50 kali salat. Namun tidak dimampu. Turun. Rasulullah turun, kemudian dinasihati oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahwasannya kaummu tidak akan mampu. Kemudian naiklah, minta keringanan kepada Rabbmu. Kemudian benar naik ke atas, kemudian minta keringanan hingga sehari semalam 5 kali apa? 5 kali atau 5 waktu salat. 5 kali salat. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kenapa waktu itu ada acara Isra Mi'raj ini? Disebutkan para ulama, dan juga disebutkan al-mu'arrikhin, itu ahli sejarah, bahwasannya
waktu itu menjelang kematiannya atau meninggal waktu itu mati, dua kesayangan Rasulullah SAW sudah meninggal waktu itu. Nah, sedang meninggal yaitu siapa? Abu Thalib dan juga istri kesayangan Rasulullah yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi pamannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah yaitu Abu Thalib namanya Abdul Manaf itu meninggal waktu itu. Kemudian juga diiringi dengan bersamaan dengan itu meninggalnya istri Rasulullah. Jadi Rasulullah sedih sekali waktu itu. Kemudian dihibur dengan acara Isra Mi'raj ini. Perjalanan malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian bertemu dengan para nabi di masing-masing langit. Langit pertama, langit kedua sampai langit 7. Wa ba'daha, kemudian kata beliau, wa furidat alaihi shalawatul khams. Kemudian diwajibkan salat 5 waktu. Yang waktu itu di acara Isra Mi'raj tersebut. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau salat di Mekah 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrah ila Madinah. Kemudian setelah 3 tahun, itu waktu itu masuk tahun 8 Hijriah, Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Atau sebelumnya. Jadi waktu itu Rasulullah sholat di Mekah itu selama 3 tahun karena ada gangguan rintangan dari kufar Quraisy, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Kemudian berikutnya setelah masuk tahun ke-8 baru apa? Baru terjadinya Fatu Makkah, kembali lagi ke Makkah. Itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, wal hijratu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Itu hijrah pada asalnya, makna yang asal adalah seperti itu. Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Contohnya dari negara-negara orang kafir, negara kufar seperti Amerika dan semisalnya, pindah ke Arab Saudi, pindah ke Yaman, atau pindah ke tempat-tempat yang situ secara mayoritasnya kaum muslimin. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu maknanya banyak sekali, di antaranya adalah ini, makna yang inti ini, yaitu apa? Berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Namun di sana ada makna hijrah yang lain. Yaitu apa? Al-intiqalu minasyirki ila at-tauhid. Berpindah dari kesyirikan kepada at-tauhid, hijrah juga. Atau juga al-intiqal minal bid'ati ila sunnah, berpindah dari sunnah dari bid'ah kepada as-sunnah, itu juga hijrah. Kemudian juga al-intiqal min baladil khawfi ila baladil aman, berpindah dari negeri yang di situ ada ketakutan kepada negeri yang aman, itu juga hijrah. Namun hijrah yang pada asalnya yang dimaksud adalah ini, berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Yang Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, yaitu maknanya tidak ada hijrah yang lebih afdal, yang lebih utama melainkan hijrah waktu itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian beliau menukilkan dalil hijrah, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah, dan hijrah itu wajib untuk umat ini, min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam, wa ya baqiyatun ila an taqumas saah, yang mana hijrah itu masih tersisa tetap adanya sampai tegak hari kiamat. Jadi tidak ada tanakut atau bertentangannya, karena sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya la hijrata ba'dal fathi. Rasulullah bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Fatu Makkah, Makkah menjadi negerinya kaum muslimin. Sehingga waktu itu kenapa dijuluki dengan hijrah waktu itu? Kenapa dinamakan hijrah dari Makkah ke Madinah? Karena waktu itu Makkah dikuasai oleh kufar Quraisy, sehingga berpindah dari negeri kesyirikan, negeri kafir, kepada negeri kaum muslimin, itu Madinah. Kemudian setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya kembali lagi ke Makkah, Fatu Makkah. Dibukakan Makkah, kemenangan bagi kaum muslimin. Berarti apa? Makna hadis tersebut, maknanya adalah la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah yang lebih afdal setelah Fatu Makkah. Adapun hijrah sampai ada. Adapun hijrah ada terus sampai tegak hari kiamat, ada terus namanya hijrah itu. Cuman yang dimaksud hadis tersebut adalah apa? Tidak ada hijrah yang lebih afdal pahalanya itu. Kenapa? Karena sekarang Mekah sudah menjadi Darul Muslimin, menjadi negerinya kaum muslimin, tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Karena sama-sama negeri kaum muslimin. Wa dalilu qoulu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan masalah hijrah ini.
Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, zalimi anfusihim, mereka dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu, mereka berkata, fima kuntum, kenapa kalian? Ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Sampai kata firman Allah Ta'ala, ghafurur rahima. Intinya ayat yang terputus itu, yaitu ayat apa? Bahwasanya perintah untuk hijrah. Perintah untuk hijrah. Fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dahulu kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Karena lemah seharusnya berhijrah gitu. Qalu, kemudian setelah itu, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Allah Ta'ala menyebut firman, mereka berkata, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalian pada bumi tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka orang-orang yang mampu, memiliki kemampuan tidak hijrah, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Namun dikecualikan illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan kaum lelaki ataupun wanita, dan anak-anak kecil. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak memiliki pilihan lain, dalam artian mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan tersebut. Seperti itu apa? Dikasih maaf. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka mereka yang benar-benar tidak mampu hijrah, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk mereka, dan Allah Ta'ala itu zat yang maha pengampun serta maha memaafkan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Inilah dalil berkaitan masalah hijrah. Allah Ta'ala mengatakan fatuhajiru fiha, berhijrahlah kalian, perintah. Pada asalnya al-aslu fil amr yadullu ala wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajibnya perkara itu untuk dikerjakan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Itu. Kemudian berikutnya wa qalu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai para hamba-hambaku alladzina amanu, yang beriman, hamba-hambaku yang beriman. Allah Ta'ala masih menamakan mereka dengan keimanan. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian menyembah. Jadi kalau kalian tidak mampu tinggal di negeri tersebut, negeri kekufuran, maka pindahlah kalian, hijrah kepada negeri kaum muslimin. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, sabab nuzul hadhihi ayat, sebab turunnya ayat ini fil muslimin, yaitu pada kaum muslimin alladzina bi Makkah, yang waktu itu kaum muslimin di Makkah, lam yuhajiru, mereka belum hijrah. Atau sebagian mereka tidak mau hijrah. Nadahumullahu bismil iman, kemudian Allah Ta'ala menyeru mereka dengan nama iman. Wad dalilu ala hijrah minas sunnah, dan dalil hijrah yang bersumber dari as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah hingga terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat, maksudnya pintu taubat tertutup hingga matahari terbit dari arah barat. Itu. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Falamma istaqarra, kemudian ketika Rasulullah menetap dari Makkah ke Madinah, hijrah di Madinah, menetap di sana, maka diperintahkan sisa-sisa syariat-syariat Islam yang ada, seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, wal amrul ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar, wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan yang selain itu daripada syariat-syariat Islam. Kemudian berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillah ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.